Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Saya Ahmad Saifuddin Juhri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 IKIP Budi Utomo Malang. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran sejarah di SMA Tarbiyatul Muridin dengan nomor pendaftaran ujian 2024221969. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat. Senyum-senyum. Berarti hari ini diawali dengan bismillah sehingga kita nanti pembelajarannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengawali pelajaran, berdoa dulu untuk ketua kelas. Silahkan mohon memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih. Saya akan membacakan absen. Alina Nurani, Natalita, Karisma Rizki, Indra Nur Hakiki, Syahril Bogirim, Sylvia Puan Cahya, Reva Kezia. Terima kasih. Ada beberapa yang tidak hadir hari ini ataupun ada yang sakit, semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali ke pelajaran. Sebagai rasa cinta tanah air atau nasionalisme, kalau kalian ditanya cinta atau nasionalisme apa sih? Cinta tanah air atau cinta enggak? Sebagai bentuk dari rasa nasionalisme itu, kita menyanyikan lagu Padamu. Nah, silakan berdiri. Motivasi belajar untuk siswa. Tapi di sini bukan yang ditampilkan siswanya bukan. Ya, tapi ibaratnya di sini ada contohnya. Kalian simak dulu untuk video motivasi ini dari awal sampai akhir. Simak dulu.
pelajarannya? Dari ibu ini, bukan anaknya. Apa yang diperankan oleh 3 orang tadi dari awal sampai akhir? Ada yang sampai tua, main game terus sampai di situ, lupa akan waktu. Pembelajaran apa yang diambil pelajaran? Belajar mandiri, belajar dengan sendiri, ya bisa sebetulnya. Gimana? Yang belakang? Ingat waktu, jangan membuang waktu, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada lagi? Memanfaatkan gadget dengan baik. Berarti boleh pakai gadget, tapi harus tahu untuk pembelajaran. Sebelum kita mulai, kemarin kita sudah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Sebelum saya tanyakan apa yang ada dalam gambar ini, kerajaan apa saja yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia? Majapahit, Kerajaan Kutai, Singosari, Kerajaan Kadiri, Sriwijaya, Mataram, dan lain sebagainya. Baik, berarti kalian masih ingat ya pelajaran kemarin ya? Ya sudah diajarkan. Baik, untuk ini dari gambar ini pasti kalian sudah tahu. Yang satu ini dengan yang ini. Ini ada gambar yang pertama, sebuah candi, sama dengan candinya, tapi dalam gambar ini ada perbedaan. Baik itu dari segi bentuknya, baik itu dari reliefnya dan lain sebagainya. Kalau yang ini candi apa? Prambanan. Kalau yang ini untuk Prambanan atau Borobudur. Kalau Prambanan itu untuk agama apa? Hindu. Kalau ini? Pernah datang ke sini? Ke sini? Belum. Alhamdulillah. Pengen ke sana? Kapan? Kapan? Ya. Bahwa candi yang 2 ini yang sudah saya tampilkan ini ada coraknya, ada menandakan di situ ada dari segi agama Buddha dan agama Hindu. Kalau agama Hindu nggak usah jauh-jauh, di mana? Di Bali, dekat dengan kita atau seberang lautan yang sudah ada sejak zaman dulu. Bisa kita lihat di situ agama Hindu yang ada di Bali. Nah, dan di sini ya, agama Bali memang berbeda jauh dengan agama Buddha. Yang mayoritas agama Bali, agama Hindu itu ada di Bali. Ya, mayoritasnya, kebanyakan itu beragama Hindu. Mungkin ada yang pernah ke Bali bisa mengetahui dan juga bisa menjelaskan keadaan Bali itu seperti apa. Agama Hindu itu secara kalau orang melihat sembahyangnya itu modelnya gimana? Apakah sama dengan agama Buddha ataupun berbeda? Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menganalisis perkembangan kerajaan Kutai di Indonesia dengan baik. Artinya di situ dari segi pemerintahannya, kemajuan kerajaan Kutai dan perkembangan dari segi politik bisa, dari sosial bisa, dari budaya juga bisa. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan perkembangan kerajaan Kutai di Indonesia dengan baik. Jadi dari sini menyimpulkan adalah dari awal perkembangannya seperti apa, awal kerajaan Kutai. Mampu mengkomunikasikan perkembangan kerajaan Kutai di Indonesia dengan baik. Mengkomunikasikan di sini adalah bagaimana nanti
dan disampaikan kepada saya bagian LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik, di mana nanti kalian akan menganalisis dan mencari informasi terkait dengan materi yang akan nanti disampaikan di video pembelajaran. Apa yang disampaikan di depan ini nanti kalian tulis poin-poinnya, poin-poinnya dulu yang sekiranya kalian anggap itu penting untuk dipelajari dan bisa nanti dipresentasikan di depan. Simak videonya. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rahman Biasanya dalam serangkaian materi yang berjudul lahir dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Materi ini terdiri dari 10 bab yang intinya adalah bab 5 yang kita akan membahas tentang kerajaan dan kerajaan terkait kerajaan bercorak Hindu Buddha yang berkembang dan Hindu di Nusantara. Lama-lama dia mengalami penurunan. Jadi kita akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan tersebut yang menjadi Hindu. Dan masyarakat umumnya masih mengalami adat istiadat dan kepercayaan asli mereka. Jadi mereka benar-benar meninggalkan kepercayaan terhadap kaum mereka. Kalian amati dan kalian pelajari, mungkin sudah kalian tulis dari pembelajaran tadi. Dan sekarang saya ingin dari satu kelas ini dibagi dari 4 kelompok saja, nggak apa-apa. Jadi satu kelompok ada 4, akan dibagi kelompok. Baik, anak-anak, kan sudah membentuk kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tadi kan sudah saya berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, dari LKPD itu mungkin ada yang belum paham atau mau ditanyakan? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kalian diskusi tentang kerajaan Kutai, ya, tentang kerajaan Kutai. Manfaatkan apa yang ada, termasuk dari gadget, dari internetnya itu, dan juga dari media-media yang lain yang berkaitan atau banyak-banyak sumber informasi terkait dengan kerajaan Kutai. Silahkan diskusi. Ada kesulitan untuk mencari informasi tentang kerajaan Kutai? Nggak ada? Ada yang tanyakan? Insya Allah nggak ada. Jadi bisa ya. Untuk kelompok 2, ada kesulitan bisa mengakses internet? Bisa. Ada koneksi internetnya? Nggak ada yang ditanyakan tentang LKPD? Bisa. Paham berarti? Insya Allah paham. Alhamdulillah. Untuk kelompok 3, LKPD-nya sudah? Diskusinya sudah, ada yang nyari, ada yang nyatet, ada yang mencari informasi. Koneksi internet apakah ini? Ada internetnya? Nggak pakai wifi? Nggak pakai data? Oke. Pakai kuota? Oke. Untuk kelompok 4? Oh iya. LKPD-nya sudah dikerjakan? Oh sudah. Ini hasilnya. Ini sebagai kelompok 4. Ya, ada yang tanyakan? Nggak ada? Sudah paham? Nah,
Baik, anak-anak sudah selesai untuk diskusinya? Sudah selesai dan mencari materi yang sudah dicatat? Sudah. Baik. Nah, sekarang untuk menampilkan atau di situ kalian akan melaksanakan presentasi terkait dengan materi yang sudah dicari. Ya. Materi yang sudah kalian cari tentang kerajaan Kutai. Yang pertama di sini yang akan presentasi adalah kelompok 1. Ya, kelompok 1 yang akan memaparkan siapa, nanti yang menulis siapa. Dan nanti untuk yang bertanya itu kelompok 2. Kalau yang kelompok 2 presentasi, kelompok 3 yang bertanya. Dan begitu juga selanjutnya kelompok 4 yang presentasi, kelompok pertama yang akan bertanya. Tuh. Sudah paham? Baik, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 Indra Setiawan akan menyampaikan presentasi Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berada di tepi Sungai Mahaka. Tempatnya terletak di Kecamatan Muarama, Kutai, Kalimantan Timur. Namun ada yang mengatakan bahwa pendiri Kerajaan Kutai yaitu Asmawarman. Tetapi tidak ada informasi objektif mengenai siapa pendiri Kerajaan Kutai yang sebenarnya. Ada yang mau bertanya? Baik, silakan. Bagaimana kehidupan sosial kerajaan Kutai? Saya akan menjawab kelompok 2, di mana kehidupan sosial Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai menunjukkan suatu kasta yang menceritakan bahwa masyarakat Kutai telah diatur berdasarkan sistem sosial hidup pada zaman itu. Istilah bagi Tuhan tumbuh dengan 3 dewa itu. Dan dalam agama kita seorang belum berasa hidupan ini jadi salah satu dalam agama kita hidup harus dilewati upacara pembuktian. Jadi mengikuti agama kerja kehidupan sosialnya. Sudah? Jadi intinya di situ dilihat dari segi sosial menurut agamanya yang dianut. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang bertanya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah melaksanakan presentasi sesuai dengan apa yang sudah dicari dalam berbagai sumber. Dan sekarang kelompok 2 yang akan mempresentasikan materinya. Ya, kelompok 2 yang akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berada di tepi Sungai Mahakam. Tepatnya terletak di Kecamatan Muarakaman, Kutai, Kalimantan Timur. 1. Maharaja Kudungga dengan gelar Anumerta Dewa Warman. 2. Maharaja Asmawarman dengan gelar Wangsakerta dan Dewa Ansuman. 3. Maharaja Mulawarman atau anak Asmawarman. Dan sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan untuk kelompok 2. Bagaimana silsilah kerajaan Kutai dan bersikungannya? Silsilah Kerajaan Kutai. Kudungga merupakan pendiri dari Kerajaan Kutai sekaligus raja pertama di sana. Beliau memiliki anak yang bernama Aswawarman. Aswawarman memiliki putra yang bernama Mulawarman. Mulawarman inilah yang dikenal sebagai raja besar yang sangat mulia dan juga memiliki budi yang baik. Sudah? Oke, tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang Kerajaan Kutai. Bila ada salah kata atau pertanyaan yang kurang terjawab, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
istiadat dan kepercayaan asli mereka. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Bagaimana kehidupan ekonomi di kerajaan? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kehidupan ekonomi di kerajaan Kutai cenderung dahulu masyarakat bermata pencaharian beternak, bertani, dan berdagang. Dan dalam prasasti Yupa juga menyebutkan bahwa Sang Raja Mulawarman telah menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada para brahmana. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah presentasi. Untuk selanjutnya kelompok 4 yang mau melakukan materinya, silakan untuk masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kerajaan Kutai. 1. Letak kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berada di tepi Sungai Mahakam. Tempatnya terletak di Kecamatan Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur. Daerah tersebut merupakan wilayah yang sangat luas, sedangkan kerajaan Kutai yang menguasai seluruh wilayah Kalimantan. 2. Pendiri kerajaan Kutai. Seperti yang telah dijelaskan, pendiri kerajaan Kutai ini adalah Raja Kudungga. Beliau mempunyai gelar Dewa Pesakerta yang berarti menyebut keluarga raja. Selain itu, beliau juga mempunyai sebutan sebagai Dewa Anusunan atau Dewa Matahari. Pada salah satu stupa peninggalan kerajaan Kutai juga menyebutkan tentang proses pemberian gelar tersebut. Namun ada yang mengatakan bahwa pendiri kerajaan Kutai yakni Asimangwarman, tetapi tidak ada informasi yang otentik mengenai siapa pendiri kerajaan Kutai yang sebenarnya. Setelah kita melakukan diskusi dan juga presentasi yang sudah dilaksanakan barusan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang apa yang kalian bisa sampaikan, atau artinya di situ kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini, yaitu tentang kerajaan Kutai. Baik, untuk penilaian pengetahuan saya akan membagikan LKP. Penilaian di sini adalah penilaian individu, ya, penilaian individu. Kalau tadi di situ ada penilaian kelompok. Kelompok itu secara bersama-sama untuk menjawab. Kalau penilaian individu ini dikerjakan dengan sendiri. Untuk lembar yang sudah diterima, silakan kalian isi sesuai dengan apa yang ada di kertas tersebut. Saya tunggu waktu 2 menit. Silakan dijawab. Gimana? Ada kesulitan untuk menjawab pertanyaannya? Ya. Tadi sudah paham materinya ya? Alhamdulillah. Mungkin ada salah satu dari kalian yang bisa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan, katakan. Ya. Kesimpulannya adalah kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang pertama di Indonesia, yaitu ditemukannya prasasti Yupa abad ke-4 Masehi. Letaknya berada di Kalimantan Timur. Raja pertama yaitu Raja Kudungga. Pada masa kejayaannya dipimpin oleh Raja Mulawarman. Terima kasih. Tepuk tangan. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan dari pembelajaran tentang kerajaan Kutai, yaitu kerajaan yang pertama kali menganut agama Hindu atau
kerajaan tertua. Silakan. Tidak ada? Tidak ada? Sudah paham? Jadi simpulannya adalah kerajaan ini pendirinya adalah Raja Kudung. Anak yang pertama yaitu Asma Warman. Anak yang kedua Mulawarman. Apakah hanya dua anak itu? Iya. Berarti ayahnya Raja Kudungga, anaknya yang pertama Asma Warman, yang kedua kelompok yang kategori bagus, semuanya bagus. Cuma mungkin ada yang agak lebih bagus, yang presentasinya, dari penyampaian materinya, dari isinya juga, ya, penguasaan materi mungkin di sini bisa dilihat dari segala sisi, yaitu dilihat atau kita melihat dari kelompok berapa? Kelompok dua. Coba tangan. Jadi kelompok dua ini kita anggap sebagai kelompok yang baik dalam penyampaiannya dan juga untuk penguasaan materinya. Mungkin untuk kelompok yang lain bisa meniru dan bisa belajar bagaimana cara penguasaan materi tersebut. Ya. Selanjutnya, apakah LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Dikumpulkan yang sudah selesai. Ini. Ini. LKPD-nya. Oke. Sudah ya, semuanya ya. LKPD sudah dikumpulkan. Dari sini ya, karena soalnya nggak terlalu banyak, tidak terlalu banyak, hanya sedikit, saya bisa memberikan penilaian di sini mayoritas atau di sini satu kelas itu mayoritas nilainya bagus. Kalau dikatakan bisa mencapai nilai yang 90, walaupun di situ tidak 100% benar, tapi di situ 90% dari jawaban kalian itu bagus. Dari sini bisa dilihat bahwa apa yang sudah kita pelajari, termasuk dari diskusi, termasuk dari presentasi, dan juga mencari informasi yang terkait dengan materi yang sudah dicari tadi, bahwasanya kalian bisa menguasai materi tersebut dengan cara interaksi dengan sesama kelompok, ya, interaksi dengan teman sekelompok atau dengan kelompok yang lain. Itu juga dari pertanyaan yang ditanyakan kepada kelompok yang sedang presentasi. Bisa dilihat bahwa penguasaan materi sudah mencapai batas maksimal. Selanjutnya ya, yaitu hari ini kita mempelajari tentang kerajaan Kutai. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang kerajaan yang bercorak agama Islam. Jadi bukan hanya agama Hindu Buddha saja, ya, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini, tapi di situ ada juga yang beragama atau yang menganut agama Islam. Selamat pagi. Kamu luar biasa. Kayaknya kurang semangat. Apakah pelajaran terakhir?
apa yang kita inginkan. Ya. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa sebelum kita mengakhiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa mulai. Alhamdulillah.